Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Amsi, dan di video kali ini kita akan menyelesaikan seri pembahasan tentang contoh soal ujian madrasah bahasa Arab untuk madrasah aliyah yang dibuat oleh Ustadz Ali Mursyid dari maarabic.blogspot.com. Nah, untuk linknya silakan teman-teman cek di bawah, di deskripsi di bawah ini ada link untuk soal dan juga kunci jawabannya. Nah, di video ini kita akan mencoba membahas 15 soal terakhir dari nomor 46 sampai 60. Dan tentunya 15 nomor terakhir ini diambil dari mata pelajaran atau konten atau materi pelajaran dari kelas 12. Di yang kemarin atau yang video sebelumnya kita membahas tentang nomor 31 sampai 45. Di situ sudah kita bahas dari mulai tema tentang olahraga, kemudian pemuda dan syair. Nah, nomor 46 juga masih membicarakan tentang syair Arab. Dan nomor 46 ini langsung ada sebuah petikan atau kutipan syair Amin tazakurin zironin bizi salami, dan pertanyaannya adalah akmil abyat qasidatil burdah as-sabiqah. Lengkapi bait qasidah burdah di yang tadi gitu ya, qasidah burdah di atas. Nah, ini sebenarnya sih kalau yang sudah hafal mungkin gampang ya. Tapi kalau yang belum mungkin harus baca dulu pelajarannya. Nah, saya sudah sediakan di sini ada buku pelajaran kelas 12 menjelaskan tentang syair Arab, dan salah satu yang dijelaskan atau diterangkan adalah tentang qasidah burdah ya. Nah, di paragraf ini di halaman 35 di situ ada paragraf qasidah burdah. Ada 160 bait ya di situ. Kemudian diantaranya yang terkenal ini Maulia Salli wa Sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi amin tazakuri jiroin bidi salami. Nah, ini majaz tadam'an jara min maqlatin bidami. Nah, ini kalau sudah tahu ya tinggal dipilih aja yang ini gitu ya. Kalau Maulia Sol berarti bukan, itu pasangannya dengan ala habibika. Ini yang ini memang harus dihafal ya untuk qasidah burdah ini. Nah, tapi kita buatkan supaya lebih mudah seperti ini saja. Oke, lanjut ke nomor 47. Kalau 47 langsung fokus ke pertanyaan. Kam adadu ismi tafdil fi jumlatis sabiqah. Berapa jumlah isim tafdil fi jumlah dalam kalimat di atas? Seperti kita tahu, isim tafdil itu adalah the degrees of comparison-nya bahasa Arab atau kata benda perbandingan ya. Misalnya lebih besar gitu, paling besar, dan yang lainnya. Nah, di sini kita cek di bahasa Arab itu ada rumusnya gitu. Untuk mudzakkar misalnya afdalu. Kalau muannas fudla, misalnya asalnya kabir jadi akbar dan kubra, shaghir, asgar, sughra. Nah, di sini kita tinggal mencari mana yang masuk atau mana yang memenuhi kaidah pembuatan isim tafdil. Kita baca wa qasidah ta'tamidu ala asali balaghiyah jamila turai awdoha. Ini satu ya, karena sama dengan afdol. Kata dasarnya wadoha, ini awdoha. Jadi satu, ta'birin wa ahla tahbirin. Ahla dari halwa, hala ya, manis. Ini ahla paling manis berarti ya. Susah highlight ini. Kemudian waktu ambarul qasidah an aghradin mutanawiyan bihasbi ikhtiyari syai'. Jadi cuma dua berarti yang ada. Pilihannya adalah B. Seperti itu, yang lainnya bukan ya. Oke, lanjut 48. Nah, kalau 48 gampang. Makna ismi tafdil sabik. Makna dari isim tafdil di atas adalah kita cari dulu di sini mana yang termasuk ke dalam isim tafdil. Rumusnya afdol berarti ashar. Nah, ini ya. Yang lainnya kan nggak ada lagi ke sini. Tidak ada ya. Wa min ashar. Ashar itu masyhur, terkenal ya. Gampang, berarti ashar paling terkenal. C. Seperti itu. 49 ya. Sahibi Umar huwa titik minni fi hifzil ashar. Teman saya Umar, dia titik dari dibanding saya dalam hal menghafal sajak atau menghafal puisi. Isim tafdil yang cocok, kata perbandingan yang paling cocok mana? Kalau menghafal biasanya paling cepat gitu ya, berarti cepat itu dalam bahasa besar ya, berarti asra. Nah, gitu aja sih.
Kalau ajmal kan indah, ahla manis, akram mulia, aksar banyak. Kalau menghafal biasanya lebih cepat, dan ini sebenarnya ada di latihan ya teman-teman atau kalian yang kelas 12. Cari saja di buku PDF-nya contoh dari isim tafdil. Kemudian di sini ada sahibi Umar huwa. Nah, ini saru'a. Saru'a itu kan cepat. Jadi isim tafdilnya asra. Jadi silahkan baca lagi bab 3 semester 1 kelas 12. Lanjut ya, nomor 50 kita cek di sini ada beberapa kalimat begitu, dan pertanyaannya adalah kalimat yang tidak ada isim tafdilnya. Kalimat yang tidak terdapat isim tafdil. Di sini arwa'u isim tafdilnya ya, nomor 1 berarti ada. Ini asharu isim tafdil juga ada. Ini tidak ada nomor 3, tapi kita cek lagi nomor 4-nya apakah ada. Ini aksar ada isim tafdil, aksar dari katsir. Kemudian ahsan dari hasan, dari hasuna yahsunu. Berarti yang tepatnya adalah nomor 3 ini. Jimnya. Jim tidak ada. Kalau misalnya ada di sini ajmal bukan jamilun, ajmal ya. Oke, lanjut 51. Nah, kalau 51 ini dimulai dari semester 2. Pembahasan tentang al-hadaratul islamiyah atau peradaban Islam. Di sini ada gambar. Ini kira-kira pelajaran apa? Ya, ini pelajaran matematika kan, bukan kimia, bukan kedokteran, bukan fisika, bukan arkeologi, dan ini pastinya matematika. Bahasa Arab matematika adalah ar-riyadiyat gitu. Selanjutnya nomor 52, langsung ke sini aja. Mal fiqratul raisiyah fil faqratis sabiqah. Apa pokok pikiran utama dalam paragraf di atas? Ini kita cek aja di sini. Zaharat al-hadaratul islamiyah ila min waliyat tsani hayyul khulafair rasyidun. Nah, ini kata kuncinya adalah khulafaur rasyidun. Maka cari yang ada khulafaur rasyidinnya gitu. Kalau saya seperti itu pasti ini ya, Mbak. Kalau saya kan tipikal Bapak itu tipikal pencari jawaban yang cepat begitu, karena sudah terbiasa dengan tes bahasa gitu ya. Tes apapun sih, bahasa Arab, bahasa Inggris, TOEFL, tes seleksi CPNS begitu atau apapun. Yang penting adalah bagaimana kita bisa menjawab dengan cepat dan tepat. Nah, ini kan panjang nih kalau dibaca. Nah, kalau saya langsung ke sini aja. Set. Siapa? Man ashharu harusnya ya. Man ashharu ulama'il muslimin fi majalil kimia. Siapakah ulama Islam yang paling terkenal dalam bidang kimia? Cari aja yang ada kimianya. Mana kimia, misalnya kata kuncinya adalah kimia. Nah, ini wa fi majalil kimia Jabir bin Hayyan wa Yaqub bin Ishaq al-Kindi. Nah, tinggal cari di sini yang mana yang ada Jabir bin Hayyan atau al-Kindi gitu. Ini nomor A ya. Langsung dapat jawabannya, meskipun teksnya panjang, isinya pendek sebenarnya, singkat. Gak usah lihat lagi yang lain kalau sudah ketemu jawabannya. Seperti itu ya. Nah, nomor 54, qala Rasul al-Muslim akhul Muslim ishtahara Abu Bakr ar-Razi fi al-Mittib ra'aitu Abu Bakrin as-Siddiq wa huwa zu imanin araftu Abu Raihan za kutubin al-jumlatu shahihah fi istimal al-khamsah. Nah, ini penggunaan isim 5 yang benar adalah, atau kalimat yang benar dalam menggunakan isim 5 mana? Setahu saya kalau ini kho-nya biasa ya, akhu gitu, bukan nomor 1. Kemudian ini ra'aitu Abu Bakrin, ini sebenarnya benar ya. Kemudian yang ini juga Abu Raihan, benar nggak? Kemudian misalnya ini taqaddama ilmu riyadiyat, misalnya Abba, ini harusnya Abi ya, karena jadi mudhaf ilaih. Kalau ini benar ya, Abu Raihan gitu ya, atau bukan ya? Mungkin yang benar yang mana nih kira-kira? Teman-teman bisa jawab nggak yang ini? Kalau saya mungkin lebih cenderung ke sini ya, ishtahara Abu Bakr ar-Razi, ini nomor 2 yang benar gitu. Tapi mungkin dicek lagi nanti ya. Nomor 55. Nah, nomor 55 ini af'alil khamsah. Af'alil khamsah itu kan yu'allimani, tu'allimani, yu'allimuna, tu'allimuna, tu'allimina ya. Nah, ini kita cek aja Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar dan Umar berdua, berarti ujungnya pasti ani. Yang una, yang ina, yang una, jadi tinggal jim dan a gitu. Nah, karena ini laki-laki berarti ya yuhaqiqani. Kalau saya sih seperti itu. Jadi intinya sih teman-teman harus menghafal dulu atau harus sedikitnya memahami tentang konsep domir gitu. Kalau berdua laki-laki awalnya dengan apa, kalau berdua perempuan awalnya dengan apa.
Nah, kalau berdua itu ujungnya pasti ani gitu. Maka yang una ini salah. Yang ina ini salah. Ini karena perempuan seorang kamu. Berarti pilihannya tinggal a dan jim gitu. Nah, tinggal kalau awalnya itu tak dan ya itu kalau tak biasanya kalau bukan perempuan adalah kamu. Kalau ya ini mereka berdua. Nah, maka yang cocok adalah jim. Seperti itu ya. Nah, ini 56 nih dari bab berapa nih? Bab 6 ya, tentang melanjutkan studi. Misalnya di sini al-kalimatul mustalah lil faragh, kata yang cocok untuk titik-titik di bawah di atas gitu ya. Maka di sini kita cek siswa perguruan tinggi gitu. Melanjutkan studinya setelah menyelesaikan pelajaran berarti kalau perguruan tinggi sebelumnya adalah marhalah apa? Marhalah aliyah atau sanawiyah. Di kita disebutnya dengan al-marhalah as-sanawiyah. Tingkat menengah. Lanjut ya, nomor 57, 3 lagi nih, sedikit lagi, 4 lagi. Nah ini kan panjang sekali. Tinggal cek aja, manil ladzi yara annal marhalat al-jamiyah yahammu marahil dirasiyah. Siapa yang memandang bahwa bahwa fase perguruan tinggi atau jenjang perguruan tinggi itu adalah jenjang yang paling penting dalam jenjang pendidikan. Nah, kita baca di sini. Wa yaro katsirun minan nas anal marhalah. Nah, ini berarti yang bilang adalah nas ya. Yaro katsirun minan nas. Dan di sini juga ada allati ya'tabiruhal ulama, yang dianggap oleh para ilmuwan sebagai unsuron asasian wa daruriyan. Nah, ini berarti ulama jawabannya. Satu jawabannya ini. Al ulama. Yang dianggap oleh para ilmuwan. Sekarang nomor 58. 58 kata kunci aja al-jumlatul fi'il mudhari marfu'. Kalimat yang mengandung fi'il mudhari marfu', berarti fi'il mudhari yang tidak diawali dengan amil nasib dan amil jazim atau huruf-huruf yang menyebabkan mudhari jadi mansub dan mudhari jadi majzum. Ya, teman-teman harus pelajari dulu konsepnya, tapi karena kita membahas soal jadi saya anggap teman-teman sudah baca itu. Nah, kita cek aja yang tidak mengandung misalnya an lan gitu ya. Ini kan ada an berarti salah nomor 2. Yang ada nomor 2 salah gitu. A B salah gitu lah. Itu kan apa cepatnya seperti itu. Yang ada lam 3 nih. Yang 3 salah. B C E berarti yang sisa adalah D gitu. Kalau saya sih jawabnya seperti itu ya. Pasti benar gitu. Kenapa? Kalau yang bikin soalnya sudah benar pasti benar gitu. Ini buktinya. Ini yartabitu. Ini yakumu gitu. Kalau yang ini kan ya tahiko, yang ini yufakir, salah 2 3 ini. Jadi yang ada 2 dan 3 pasti salah. Nah, kebetulan ini ada 2, ada 2, ada 3, ada 3, ada 3. Berarti yang tidak ada 2 dan 3 cuman D gitu. Logikanya seperti itu ya. 59 najahut talib ya'tamidu ala an titik-titik. Nah, kalau ada an biasanya itu setelahnya harus jabar atau apa jabar lagi harus fathah begitu. Itu aja sih kuncinya. Kalau setelah an, kalau yang asalnya dhammah jadi fathah, kalau ada nun dibuang nunnya. Maka di sini al-fi'il mudhari mansub, fi'il mudhari mansub yang cocok dengan kalimat di atas, cari aja yang ujungnya fathah. Mana? Ini gak ada lagi. Kalau ini alif, kalau ini wawu ya, kalau ini wawu, ini juga ya, yang fathah cuman ba. Terakhir bicara lam. Lam itu biasanya setelah lam fi'il mudhari'nya harus sukun. Maka kita cek. Yang ujungnya sukun mana? Ini, gak ada lagi. Yang ini wawu, yang ini alif, yang ini wawu, yang ini tufakir. Tapi kalau tufakir berarti mu'annas, sementara ini namanya Hisham. Hisham itu laki-laki, berarti yufakir. Itu ya dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan pelajari lagi materi-materi yang terkait dengan konten dari contoh soal ujian ini. Dan ini tidak akan lepas dari yang namanya kisi-kisi ya teman-teman. Gak bisa lepas dari kisi-kisi kisi-kisi ini ya, kisi-kisi ujiannya gitu. Jadi paling penting ya mempelajari kisi-kisi ujian. Jadi yang 60 soal ini dibuat oleh Ustadz Ali berdasarkan kisi-kisi yang sudah diberikan oleh Ustadz. Silakan baca lagi contoh soal ujiannya, boleh jadi kemungkinan muncul. Dan per nomor itu berdasarkan kisi-kisi yang sudah diberikan. Misalnya nomor 60 ini pasti kisinya tentang mudhari majzum, ini tentang mudhari mansub, ini tentang mudhari marfu gitu. Karena ini adalah materi terakhir di kelas 12. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf banyak kurangannya, silakan tulis di komentar usulan untuk konten berikutnya terkait dengan bahasa Arab.
Mudah-mudahan bermanfaat buat siapapun yang mau pelajari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.